selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Nangki Ngokui harus berhadapan dengan kepala keamanan pelacuran, di mana dia mendapat kepuasan. Apa yang terjadi sebenarnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Tetapi tidak dinyana, tahu-tahu sikutnya terasa remuk berderak, dan di lain saat lengannya tertekuk hingga ujung goloknya dengan sebat dan tak dapat dihindarinya lagi menusuk keras ke arah badannya sendiri. Semua orang yang ada di situ bergidik dan menyaksikan dengan mata membeliak ngeri apa yang bakal dialami Song Bun Lip. Saat itu tiba-tiba terdengar jeritan perempuan. Lelaki keparat, kalau kau bunuh dia, maka kau sendiri bakal mampus. Yang berteriak adalah Lun Xianqing yang mendatangi dengan menggenggam sebilah golok penjagal babi. Senjata ini diayunkannya dari arah samping ke kepala Pu Cheng. Hebatnya, Pu Cheng seolah-olah tidak mengacukan serangan tersebut dan terus menekan golok dalam genggaman Bun Lip ke dada kepala keamanan itu. Namun, sedetik lagi golok penjagal babi akan mendarat di batok kepalanya. Pu Cheng kebutkan lengan kiri jubahnya. Angin deras menderu. Lun Xianqing terpekik. Tubuhnya mencelat dan dia terguling muntah darah di tanah pingsan. Beberapa orang segera datang menolongnya. Song Bun Lip sadar bahwa dia tak bakal menghindari dari goloknya sendiri yang ditusukkan ke arah dadanya. Ini membuat dia menjadi kalap dan sengaja dorongkan tubuh ke depan sambil menendang ke arah selangkangan lawan. Maksudnya hendak berjibaku. Tapi dengan mempergunakan lututnya, Pu Cheng berhasil menahan tendangan maut itu. Sebaliknya, ujung golok sudah menyentuh dada pakaian Bun Lip. Sedetik lagi, ujung golok akan menembus dada Song Bun Lip. Tiba-tiba terdengarlah satu siulan aneh. Bersamaan dengan itu, sebuah benda merah sebesar kepala melayang di udara. Plak! Benda itu menghantam tangan kanan Nang Kui Ong dan pecah. Ternyata sebuah apel merah. Meski cuma apel belaka, tetapi begitu terkena lemparan Nang Kui Ong, merasakan tangan kanannya seperti lumpuh hingga cekalannya terlepas. Kesempatan ini dipergunakan oleh Song Bun Lip untuk meloloskan diri. Namun pukulan tangan kiri Nang Kui Ong masih sempat mampir di bahunya hingga dia terbanting ke tanah dengan tulang bahu remuk. Ini adalah lebih baik daripada ditembus goloknya sendiri. Sambil menguruti tangan kanannya dengan tangan kiri, Pu Cheng memandang berkeliling. Bangsa terendah, dari mana yang berani campur tangan dengan jalan membokong? Lekas tunjukkan tampang. Teriakan Pu Cheng ini demikian kerasnya, hingga semua orang yang ada situ tergetar kecut dan mundur beberapa langkah. Sepasang mata kepala manusia iblis ini menyorot berkeliling mencari-cari. Akhirnya pandangannya membentur seorang pemuda asing berambut gondrong yang duduk ongkang kaki di atas bangku di bawah emper sebuah warung penjual teh pahit. Di bangku di sampingnya ada sebuah keranjang berisi buah-buahan apel. Seolah-olah dia cuma berada sendiri di situ. Dan seperti orang kelaparan, pemuda asing tadi yang bukan lain adalah pendekar 212 Wiro Sableng yang tanpa acuh terus saja asyik
menggerogoti buah-buah apel yang manis itu. Pelipis Buceng bergerak-gerak, rahangnya menggembung. Karena cuma pemuda asing ini saja yang memegang dan makan apel di sekitar tempat itu, maka Buceng yakin sekali dialah tadi yang telah melemparnya dengan buah itu. Bangsat rendah yang sedang makan apel, kemari kau! Bentak Buceng. Wiro Sableng sesaat hentikan mengunyah apel dalam mulutnya dan berpaling. Sejenak, dia memandang pada Buceng dengan sepasang mata disipitkan, garuk-garuk kepala, meludahkan apel yang dalam mulutnya ke tanah, lalu acuh kembali mengambil buah apel baru dari dalam keranjang dan memakannya. Tentu saja sikap Wiro ini membuat Buceng naik darah setengah mati. Benar-benar minta dihajar bangsat ini, kertak Buceng. Dengan langkah-langkah besar, dia mendatangi Wiro. Sekali tendang, bangku kayu yang diduduki murid Sinto Gendeng ini hancur berkeping-keping. Namun anehnya, Wiro sendiri tetap bergerak di tempatnya. Tetap tak bergerak di tempatnya. Jangankan bergerak, bergeming pun tidak. Sikapnya seolah-olah dia masih duduk di atas bangku yang tak kelihatan seperti tadi. Lalu perlahan-lahan tubuhnya merunduk turun ke bawah, duduk menjelepok di tanah sambil terus mengunyah apel. Kalau tadi orang banyak tampak agak takut menyaksikan keberangasan Buceng, maka kini melihat kelakuan si pemuda asing, semuanya jadi tersenyum lucu dan ingin menyaksikan bagaimana lanjutan kejadian ini. Buceng yang bermata tajam sadar kalau pemuda asing tak dikenal itu memiliki kepandaian, namun amarah membuatnya jadi kalap. Apalagi disaksikan demikian banyak pasang mata. Dia merasa direndahkan dan dipermainkan. Udah gondrong keparat, kau mau jual tampang dan pamer ilmu padaku, ha? Muka brewok, berjubah hitam, kau bau busuk, kenal pun aku tidak padamu. Mengapa usil sih menggangguku? Wiro Sableng menjawab seenaknya. Setan alas, mampuslah! Teriak Buceng yang seumur hidupnya baru sekali itu dihina demikian rupa, dan di depan banyak orang pula. Kaki kanannya menderu ke arah kepala Wiro Sableng. Orang banyak terkesiap, malah ada yang mengeluarkan seruan tertahan karena mengira detik itu juga pastilah kepala si pemuda berambut gondrong yang tidak dikenal akan pecah. Di saat itu justru terdengar suara siulan aneh. Dan tahu-tahu tendangan Buceng hanya mengenai tempat kosong. Semua orang melongo heran. Buceng sendiri yang melengah kaget karena dia tak dapat melihat kapan pemuda yang hendak dibunuhnya itu bergerak, dan ketika memandang ke atas, tahu-tahu dilihatnya Wiro sudah berada di cabang sebatang pohon besar sambil duduk goyang-goyang kaki dan makan buah apel. Sebenarnya, jika Buceng mau berpikir sedikit jauh dari situ, dia harus memaklumi bahwa pemuda asing itu memiliki kepandaian yang bukan sembarangan. Namun amarah sudah membuatnya mata gelap. Dia menghantam ke atas, lepaskan satu pukulan sakti yang mengandung tenaga dalam hebat. Segulung angin laksana hembusan topan melabrak deras ke arah pendekar kita. Bukan saja cabang di mana Wiro duduk hancur berantakan, tetapi batang pohon juga ikut patah. Prak! Dan pohon itu tumbang dengan suara menggemuruh disertai pekik orang banyak. Wiro sama sekali tidak kelihatan. Sepasang mata Nang Ki Kweong bergerak liar mencari-cari. Hei, terdengar suara memanggil. Buceng berpaling. Setan betul. Pemuda itu tahu-tahu sudah tegak di belakangnya, memegang keranjang apel sambil cengar-cengir. Jika ku berikan apel satu keranjang ini padamu, maukah kau tidak menggangguku lagi? Tanya Wiro tentu saja mempermainkan. Anjing geladak hina dina, kau rupanya tidak tahu berhadapan dengan siapa ya? Apakah kau pernah mendengar nama Nangking Ngokui atau Ima Iblis dari Nangking? Akulah pemimpinnya, aku Nangking Kweong.
Mendengar kata-kata itu, semua orang menjadi gempar dan banyak di antara mereka yang buru-buru tinggalkan tempat itu, yang masih berani mengintip-ngintip dari tempat jauh. Siapa yang tidak pernah mendengar nama iblis dari Nanking? Dan kini, justru kepalanya yang iblisnya yang muncul. Bu Cheng sadar kalau dalam marahnya telah keterlepasan mulut mengatakan siapa dirinya. Kalau saja ada alat kerajaan di tempat itu, pasti dia akan menghadapi urusan yang tidak sedap. Wiro Sableng sendiri tak kalah kagetnya ketika mengetahui bahwa manusia berjubah hitam busuk yang sejak tadi dipermainkannya itu adalah pemimpin dari Nanking Ngokui. Oh, jadi ini manusia biang racun yang jadi musuh saudara angkatku, Ki Hok Wun, katanya dalam hati. Dan sekaligus yang selama ini diburunya pula. Sesaat, Wiro tertegak diam sambil garuk-garuk kepala. Kemudian dia berkata, "Tahan sebentar. Apa gerangan yang akan dikatakan pendekar kita ini? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Oh iya, bagi teman-teman yang ingin membaca Wiro Sableng atau novel silat lainnya, bisa mengunjungi Negeri Para Pendekar Blogspot. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.